Kids, apa kabar? Eh, rindu tidak sama Kak Nexi dan Kak Vita? Kita kembali sekolah minggu secara online ya. Jadi buat anak-anak sekolah minggu App Kids yang ada di rumah harus sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Meskipun di rumah, tapi ingat harus berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab, dan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita mulai masih ingat yel-yel kita? Yel-yel App Kids, masih ingat ya? Oke, sama-sama. 2, 3. App Kids, dahsyat, luar biasa, yes! Oke, sekarang siapkan hati kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia Bapa yang sangat baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap puji Tuhan? Siap. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Tapi sebelumnya sekali lagi kita mau serukan yel-yel App Kids ya, biar kita tidak lupa sama yel-yel App Kids-nya. Siap? 2, 3. App Kids, dahsyat, luar biasa, yes! Nah, kita mau puji Tuhan, kita siapkan tangan kita mau siapkan suara kita mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak semua, App Kids, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. sampai saat ini Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak App Kids menyiapkan hati kami untuk kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak App Kids. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak App Kids. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Kejadian. Mari kita semua membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang keempat
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. 2, 3. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Haleluya. Nah, adik-adik Epkids yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, di situ menceritakan tentang kedua kakak beradik yang bernama siapa? Ya, Kain dan Habel. Yang kakak namanya Kain dan yang adik bernama Habel, ya. Nah, dari kisah tersebut yang telah kita baca tentang kisah Kain dan Habel ini, di situ kita dapat melihat di mana Kain dan Habel ini mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Mereka sama-sama mengorbankan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi sayangnya persembahan dari kakaknya yang bernama Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan dari adiknya yang bernama Habel itu diterima oleh Tuhan, ya. Nah, dengan itu maka hati kakaknya yang bernama Kain ini menjadi sangat marah, ya. Kain menjadi sangat membenci adiknya yang bernama Habel karena persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan, ya. Dia menjadi marah dan akhirnya Kain dia merencanakan untuk membunuh adiknya yang bernama Habel dengan berpura-pura mengajak adiknya ini berjalan-jalan di padang, ya.
ketika mereka berdua sampai di padang, maka Kain memukul adiknya yang bernama Habel ini sampai mati. Jahat sekali Kain ini ya. Dia memukul adiknya sampai mati. Nah, Kain berpikir ketika dia telah membunuh adiknya tersebut, tidak ada orang yang tahu. Ya, karena pada waktu itu baru ada 4 orang di bumi. Yaitu orang tua mereka, bapak mereka bernama Adam dan mama mereka bernama Hawa dan juga Kain dan Habel. Ya, jadi dia berpikir pasti tidak akan ada orang yang tahu. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi sekalipun Kain dia merasa tidak ada orang yang tahu ketika dia membunuh adiknya Habel, tetapi Tuhan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Kain ini ya terhadap adiknya yang bernama Habel ya. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menyembunyikan setiap kelakuan kita, apalagi kesalahan kita itu di hadapan Tuhan. Tuhan mampu melihat ya. Tuhan mampu melihat apa yang dilakukan oleh kita semua di muka bumi ini. Dan Tuhan juga mampu melihat apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Nah, karena kelakuan Kain yang begitu jahat dengan membunuh adiknya Habel ini, akhirnya Tuhan menghukum Kain ya. Kain ini dihukum oleh Tuhan. Nah, hukuman yang diterima oleh Kain adalah dia diusir. Dia diusir dari kaum keluarganya dan akhirnya dia pergi dan menetap di mana? Di Nod, di sebelah timur Taman Eden ya. Nah, dari kisah ini adik-adik F-Kids kita dapat belajar ya dari peristiwa Kain dan Habel ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah kita harus saling mengasihi. Ya, sebagai kakak beradik, kalau ada adik-adik yang punya kakak, yang punya adik, tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, tetapi harus saling mengasihi. Kakak harus mengasihi adik dan adik juga harus mengasihi kakak. Kita tidak boleh mencontohi apa yang terjadi dalam kehidupan kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Jadi tidak boleh berkelahi, tapi harus saling mengasihi. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kain dan Habel, yaitu kita tidak boleh ada dendam terhadap saudara kita. Setuju? Puji Tuhan. Kita tidak boleh ada dendam terhadap saudara kita. Karena kalau ada dendam di dalam hati kita terhadap saudara kita, maka itu akan berakibat fatal. Bahkan bisa saling membunuh seperti peristiwa Kain dan Habel. Jadi apapun masalah yang terjadi antara kakak dan adik, tidak boleh kita simpan di dalam hati kita itu dendam terhadap saudara kita. Amin. Karena kalau ada dosa, ada dendam yang kita simpan di dalam hati kita, maka itu tidak disukai oleh Tuhan. Itu akan membuahkan dosa yang Tuhan sangat benci. Yang ketiga, kita harus memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, Kain menjadi marah kepada adiknya Habel karena apa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, di poin yang ketiga ini adik-adik kita harus belajar untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, Habel adiknya itu persembahannya diterima oleh Tuhan karena dia memberikan lemak. Itu yang terbaik. Dia adalah peternak sedangkan kakaknya itu adalah petani. Nah, Habel adiknya memberikan korban persembahan yang paling bagus, yang paling baik. Sehingga persembahan adiknya Habel ini diterima oleh Tuhan. Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kalau adik-adik memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah persembahan yang terbaik. Ya, kalau adik-adik memberikan seperti
korban kepada Tuhan berupa uang, berikanlah yang terbaik. Jangan uangnya itu diramas-ramas sampai jelek baru dikasih kolekte. Jangan, tapi harus kasih dengan rapi. Tidak perlu besar, yang penting niat hati kita memberi untuk pekerjaan Tuhan itu tulus. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati kita. Berikanlah persembahanmu yang terbaik. Jika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, berikanlah yang terbaik, berikanlah pujianmu dengan terbaik, berikanlah penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Jangan berikan yang asal-asalan. Karena Tuhan hanya akan menerima korban yang terbaik yang kita berikan kepadanya. Amin? Setuju? Haleluya. Jadi anak-anak F-Kids, mulai sekarang mari kita belajar untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dalam bentuk apapun kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun sekarang anak-anak F-Kids ibadahnya secara online dari rumah. Tetapi ingat, sekalipun kita ibadah secara online di rumah kita masing-masing, jangan sampai mengurangi ibadahmu di hadapan Tuhan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Nexi dan Kak Vita, sebelum ibadah harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus mandi, biar segar, biar wangi. Jangan baru bangun tidur, terus belum sikat gigi, belum mandi, langsung ikut ibadah. Itu bukan ibadah yang terbaik. Jadi harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Jadi sekalipun ibadah kita hari-hari ini merupakan ibadah online, tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kita harus mandi terlebih dahulu biar kita rapi, kita wangi karena kita mau menghadap Tuhan, ya. Kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menerima setiap korban persembahan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Oke, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan dari Om Didi tadi? Kalau lupa, nanti ujian, kena hukumannya harus bernyanyi buat Tuhan. Oke, karena kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu F-Kids sekarang. Jadi kalau ada yang rindu mengikuti ibadah sekolah minggu kembali lagi, bisa putar di YouTube channel F-Kids ya, supaya tidak lupa dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan sekarang kita mau tutup ibadah, kita kembali siapkan hati, kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus sebab Dia baik bagi kita semua. Yang ku alami
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap benih firman yang telah ditaburi oleh hamba Tuhan yang menyampaikannya Tuhan, biarlah boleh bertumbuh subur dalam setiap hati kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami rindu kami menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, Tuhan terus memberkati kami, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, kiranya kami tetap ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Memberkati kami semua Kids yang ada di rumah, memberkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, Kaneksi, Ibu Vita, Om Faldi, Om Didi, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi di sekolah minggu. Minggu depan ya, jangan lupa harus ikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dadah! Dadah!